yaitu mohon persiapan dari Ibu Ratri Hanggarani. Ya. Beliau berkecimpung di PLN sejak 1982 sampai dengan 2018, yaitu di PLN Pusat, kemudian ke Disjaya, di area Kalimalang, Rawamangun, Cempaka Putih, ya, Prima Utara, dan pensiun terakhir di Disjaya. Beliau adalah lulusan ya S2 Komunikasi, memiliki bidang usaha rumah Toserba Trijoyo, ya, juga kegiatan catering, kemudian ada juga tur rohani, dan mungkin juga yang lain-lain. Untuk sharing wirausahanya, kami persilahkan kepada Ibu Ratri Hanggarani. Mangga, kami persilahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Doni, Pak Wahidin yang sudah mengundang saya untuk sharing mengenai wirausaha. Saya sebenarnya setelah pensiun itu bingung mau ngapain, tetapi saya ditawarkan satu usaha catering, langsung saya ambil, dan waktu itu sebelum pandemi, setelah pensiun persis saya ditawarkan catering untuk perusahaan. Jadi setiap hari saya harus menyiapkan 300 kotak nasi untuk karyawan. Nah itu berjalan selama 2 tahun. Begitu pandemi langsung hancur, semuanya terhenti. Jadi untuk catering terhambat di situ. Nah setelah itu saya mencari-cari lagi usaha apa yang cocok untuk saya dan anak-anak saya, karena di catering pun saya dan anak-anak yang mengerjakannya. Nah setelah mencari-cari, dan kebetulan saat itu rumah saya ambruk. Uang tidak ada. Akhirnya pada saat forum komunikasi di PLN, waktu itu dijelaskan oleh Ibu Vera dari Bank Mantap Mandiri Taspen. Nah di situ saya langsung klik, wah ini nih jalannya nih kayaknya gitu. Langsung saya hubungi Ibu Vera untuk ada pinjaman. Jadi saya bisa merenovasi rumah saya, bisa membuat toko gitu. Dan langsung ada tawaran di Bank Mantap itu untuk membeli toko. Jadi saya langsung paket semuanya di situ dengan mudah sekali. Dalam waktu 3 hari semuanya cair. Dan toko ini bekerja sama. Jadi Bank Mantap itu bekerja sama dengan Indogrosir. Jadi semua barang-barang nantinya akan di-drop oleh Indogrosir. Di situ saya juga bingung waktu pertama kali bagaimana caranya mengatur toko itu. Tapi ternyata dari Indogrosir itu semuanya dipersiapkan, rak-raknya semuanya jadi seperti minimarket. Aplikasinya sudah disiapkan, jadi saya duduk manis menanti Indogrosir menyulap menjadi toko seperti minimarket. Nah, di situ saya mulai bangkit dengan anak-anak dengan semangat menjalankan toko tersebut. Nah, dengan toko itu saya juga bisa jualan kuliner melalui toko. Jadi akhirnya catering berjalan lagi melalui toko tersebut. Jadi ada pesanan-pesanan, ada nasi bungkus untuk Jumat Barokah, ada nasi tumpeng yang ulang tahun, dan macam-macam. Jadi melalui toko tersebut itu jadi berkembang usahanya. Nah, itu bagaimana caranya untuk mendapatkan toko tersebut. Mungkin nanti ada, saya tadi lihat ada Bu Vera di sini bisa menjelaskan bagaimana cara meminjam uang dari Bank Mantap
karena setelah pensiun beberapa tahun pastilah uang pesangon kita sudah habis ya. Di atas 2 tahun kebanyakan sudah habis uang ini. Jadi banyak teman-teman yang bingung setelah 3 sampai 5 tahun mau usaha apa, uang nggak ada. Nah, itu jalan satu-satunya referensi saya adalah ke Bank Mantap, karena pinjaman di Bank Mantap itu sangat mudah dan bisa dicicil sampai dengan 15 tahun. Jadi cicilannya kecil sekali dan saya sanggup membayarnya, dan bahkan hasil dari warung bisa untuk makan, bisa untuk biaya lain-lain. Sementara itu saja Pak Doni. Jaminan mungkin Ya. Bu Ratri. Ya, Perlu. Jaminannya perlu disampaikan. jaminannya tidak ada, jaminannya hanya SK. SK pensiun ya. Dari dana pensiun. Ya. SK dari dana pensiun, dan nanti cicilan langsung dari manfaat pensiun dipotong. Jadi manfaat pensiun kita dipindahkan ke Bank Mantap. Tapi pelayanan Bank Mantap itu luar biasa. Saya ke Bank Mantap setiap itu pelayanan di sana itu bagus banget. Alamatnya di mana Mbak Ratri? Ya, Bank Mantap alamatnya di mana ya? alamatnya pusatnya di Proklamasi. Oh, kita langsung ke sana. Harus ke sana langsung ya. Iya. Tapi kalau dari teman-teman mau ke kantor IKPLN, kami juga bisa mengusahakan untuk dari Bank Mantap datang ke IKPLN. Oh, itu ide Pak bagus Dodo ya, nih kalau ininya. ke KPLN. Heeh. Iya, Bu Ratri, iya. ini saya juga nih tanpa izin Pak Wahidin nih, tanpa izin Pak Doni, Pak Doni, Pak Wahidin. Cuman saya menimbang bahwa ini ada baiknya kalau misalnya nanti dikasih kesempatan Bu Vera dari Bank Mantap untuk menyampaikan juga secara singkat. Mungkin nanti Iya, aja. Ya. mungkin bisa Atau itu. terserah. Ada videonya juga Isi di Bu waktu, Vera. Ya. Ya. Gitu Pak Kirno, Pak Doni. Ya. Iya, terima kasih Pak Dodo. Bagaimana Bu Ratri, ada yang masih mau disampaikan sebelum videonya barangkali? Sementara biar jelas, dari Bu Vera dulu dari Bank Mantap bisa menjelaskan proses pinjamannya itu. Oke. Baik, kami persilakan videonya untuk di Iya, share. Pak. Ya. Bu Vera, Iya Pak, ya silakan Bu. ya itu tadi videonya ya. Salam kenal Bapak Ibu. Salam kenal Bu Vera. Ya, boleh saya minta waktu buat menjelaskan sedikit tentang Warung Mantap Pak Kirno dan Bapak Ibu yang lain? Ya, persilahkan Bu Vera. Saya boleh sharing screen kan? Boleh ya Pak? Ya boleh. Pak, ya Bu, silakan. Ya. Boleh minta dibantu karena saya masih disable partisipan sharing screen-nya. Sudah. Ya. Ibu Vera dari Bank Mantap ya. Iya, saya dari Bank Mandiri Taspen Bapak, betul. Silakan sharing screen. Oke. Saya sedikit menjelaskan tentang Bank Mandiri Taspen dulu sebelum ke program pemberdayaan, boleh ya Pak? Bank Mandiri Taspen ini sebenarnya awal mulanya berdiri anak perusahaan dari PT Bank Mandiri, mungkin Bapak Ibu sudah kenal, dan PT Taspen memang perusahaan BUMN yang mengurusi pensiunan. Saya kenalkan sedikit simpel. Tadi waktu Ibu Pungki menanyakan Bank Mandiri Taspen ini sudah ada di mana saja. Kami sudah ada di 34 provinsi dengan 441 titik layanan Bank Mandiri Taspen. Kemudian seperti halnya orang tua kami atau juga bank-bank lain, kami juga punya
ya aplikasi mobile banking, tapi namanya kami ini di sini namanya Movin, karena kan orang tua kami namanya Livin ya kalau di Mandiri. Nah, di sini Movin. Bedanya dengan Mandiri, karena Bank Mandiri Taspen ini khusus untuk pensiunan, Pak. Jadi dulu ceritanya Pak Dahlan Iskan waktu menjabat sebagai menteri pernah bicara bank di Indonesia bank mana yang khusus mengurusi pensiunan, karena rata-rata semua kepemilikannya asing ya. Kemudian kesempatan ini diambil oleh Bank Mandiri untuk mendirikan Bank Mandiri Taspen. Jadi hampir 90% nasabah Bank Mandiri Taspen adalah pensiunan Bapak Ibu. Maka dari itu Movin-nya, mantap mobile-nya pun disederhanakan seperti halnya untuk kebutuhan pensiunan, tapi untuk saldo, cek saldo, transfer, pemindah buku, top up, GoPay kayak gitu tetap bisa Bapak Ibu. Ini ada layanan call center kami, kalau misalkan ada kendala atau ingin bertanya lebih lanjut bisa di 14024. Kemudian kami juga punya sarana e-autentifikasi yang bisa membantu dana pensiun. Kebetulan Bank Mandiri Taspen sudah kerjasama dengan dana pensiun PLN, untuk melakukan pemindahan manfaat pensiunnya Bapak Ibu pensiunan boleh di kami, nanti kita akan bantu data ulangnya menggunakan e-autentifikasi ini. Alhamdulillah dengan 8 tahun berdiri Bank Mandiri Taspen sudah bekerja sama dengan 29 dana pensiun. Kalau untuk PNS semua rata-rata sudah di Bank Mandiri Taspen. Ini layanan mobile banking kami, layanan mobil kas kami seperti ini bisa untuk keliling. Kalau misalkan tadi ada kumpul-kumpul di IKPLN, pengen datengin, pengen buka rekeningnya, kita samperin, bisa kita datengin dengan mobil kas ini. Program unggulan yang tadi dijelaskan Bu Ratri, terima kasih ya Bu sudah memperkenalkan dan mau join dengan Bank Mandiri Taspen. Sebenarnya berawal dari waktu awal berdirinya Bank Mandiri Taspen, kami melakukan survei ke 2000 pensiunan. Apa sih yang dibutuhkan pensiunan di masa pensiunan? Kami rangkum ke dalam pilar Mantap Indonesia yang terdiri dari mantap sehat, aktif, dan mantap sejahtera. Ini ada perwakilan bahwa sebenarnya pensiunan di Indonesia itu inginnya sehat, aktif, dan sejahtera. Yang untuk yang sehat ini Bapak Ibu, kami ada senam bersama rutin tiap awal bulan bersama pensiunan di kantor-kantor cabang kami ataupun bisa ke komunitas-komunitas pensiunan. Kemudian kita ada seminar kesehatan online yang memang yang jadwalnya bisa Ibu Bapak lihat di Instagram kami, Pensiun Berkarya ya Instagram kami. Kemudian ada cek kesehatan gratis di seluruh kantor cabang kami bekerja sama dengan Kimia Farma di 10 hari pembayaran manfaat pensiun. Kalau Bapak Ibu ingin konsultasi kesehatan gratis pun bisa kerja sama kami dengan Klik Dokter, itu yang secara online bisa dilakukan. Atau mau secara offline tadi bisa datang ke kantor kami di setiap awal bulan. Dokter-dokternya langsung dokter-dokter Kimia Farma. Untuk saya kecepatan enggak ya? Tidak, silakan Bu. Untuk yang mantap aktif, kami ada program-program yang pembinaan komunitas seperti kemudian juga ada mau Idul Adha, ada kurban bersama, ada mantap berbagi, gitu. Kemudian ada kunjungan ke panti jompo, hal-hal yang bersifat sosial dan komunitas ya Pak Ibu untuk mantap aktif. Nah, untuk mantap sejahtera sendiri kami punya pelaku-pelaku usaha pensiunan yang sudah kami berdayakan melalui program Warung Mantap Indonesia. Alhamdulillah tahun ini kami muncul juga dengan agen kurir mantap kerjasama dengan Tiki. Tadi Warung Mantap kerjasama dengan Indogrosir. Kemudian ada etalase usaha kerjasama dengan Bukalapak dan pastinya ada wirausaha yang bersifat agrobisnis. Saya mau bahas sedikit tentang Warung Mantap ya Bapak Ibu yang tadi dilakukan sama hal yang sudah dijalankan oleh Ibu Ratri. Warung Mantap ini adalah sebenarnya mini Indomaret ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu Indomaret, ini mininya kerjasama kami dengan Indogrosir. Nah ini Warung Mantap sampai dengan Mei ini di seluruh Indonesia sudah ada 106 unit Warung Mantap di seluruh Indonesia yang menjadi binaan kami. Ini adalah contoh pilihan paket usahanya dari mulai yang 40 juta sampai yang 250 juta. Kalau kita buka Indomaret kan udah mahal sekali ya. Nah, kalau ini kita ambil contoh yang 40 juta ini, paket silver, itu Bapak Ibu punya lahan 3x4 aja. Nanti dari 40 juta ini Bapak Ibu dapat 500 item dagangan, silakan dipilih, disesuaikan dengan kondisi yang ingin dijual. Kemudian dapat 5 rak display, 1 etalase aluminium, 1 etalase rokok, 1 showcase,
1 tablet Samsung dan 1 scanner. Bapak Ibu, untuk usaha ini kami tidak serta-merta menjualnya saja, tapi kita melakukan pembinaan. Bahkan di awal kita melakukan survei dulu lokasi usahanya Bapak Ibu apa mumpuni untuk warung mantap ini. Takutnya kan ada tetangganya sudah ada atau apa yang akhirnya membuat Bapak Ibu tidak mendapatkan keuntungan. Jadi alhamdulillah di program pemberdayaan kami memberdayakan pensiunan dari mulai hulu sampai ke hilir, dari mulai pelatihan, pembinaan, kita bantu juga besar. Ini contoh, tadi contoh paket-paket usahanya saya contohkan yang 40 juta, kemudian ini adalah contoh-contoh warung-warungnya. Kalau yang paling bawah ini, yang besar ini yang 250 juta, ada juga yang kecil yang di atas yang sekitar 40 juta. Keuntungannya Bapak Ibu, selain tadi kita melakukan pembinaan, Bapak Ibu akan dapat gratis ongkir selama 5 bulan pertama untuk barang-barang dagangannya. Kemudian transaksinya tercatat karena scanner ini kan dapatnya yang contoh nomor 2 ini. Scanner ini fungsinya untuk seperti di Indomaret. Bapak dan Ibu tinggal scan barang dagangannya, nanti akan tercatat muncul di list kasir, dan pada akhir hari Bapak Ibu bisa keluar laporan keuangan penjualannya melalui ngeprint dari scanner tersebut. Harganya bersaing, kemudian juga ada kurikulum wirausaha. Harga untuk harga warung mantap boleh dicoba belanja ke warungnya Bu Ratri. Ya, insya Allah bersaing ya Bu dengan Indomaret maupun Alfamart ya Bu. Ya, Bapak Ibu, ya, betul ya Bu. Bapak Ibu, ini bukti keseriusan kami memberdayakan pensiunan. Ini adalah dashboard penjualan warung mantap seluruh Indonesia yang adanya di kantor pusat kami. Nah, untuk saat ini nomor 1 dari studi 106 ya, ini masih 104 dari 106 itu omset terbesar dimenangin oleh Sri Kandi Mart, itu lokasinya di Semarang. Omset per bulannya sudah mencapai 14.787 juta rupiah. Jadi kembali lagi ke Bapak Ibu, kalau bertanya, Per, ada nggak yang merugi dari warung ini? Ada Bu, 5 orang warung kami tutup, 5 warung mantap kami tutup. Tapi setelah kami selidiki, kami cari tahu dari dashboard ini kan ketahuan ya Bapak Ibu, penjualannya gimana, ininya gimana. Rata-rata mereka yang tutup adalah mereka-mereka yang tidak disiplin. Misalkan bukanya 1 hari, tutupnya 2 minggu, nengokin cucu. Atau misalkan tadi kan pakai scanner, data ini terintegrasi dengan scanner yang Bapak Ibu gunakan di warung. Begitu Bapak Ibu tidak menggunakan scannernya, otomatis penjualannya tidak tercatat di kantor pusat kami. Walaupun sebenarnya mungkin warungnya tetap jalan. Ini adalah dashboardnya seperti ini. Jadi setiap bulan akan kita kontrol begitu. Turun terus kita akan lakukan evaluasi apa aja sih sebenarnya kondisi. Yang baru Bapak Ibu di Bank Mandiri Taspen dan baru launching di tahun 2023 ini, kami bekerja sama dengan Tiki punya paket usaha agen gerai Tiki. Bapak Ibu otomatis sudah tahu ya kalau Tiki itu agen kurirnya. Nanti Bapak Ibu dengan modal 25 juta saja sudah bisa buka agen gerai Tiki. Minimal luas lahannya 3x5 untuk ruko atau 9 meter persegi untuk apartemen atau gedung bertingkat. Tidak menyatu. Kalau yang tadi yang warung mantap kan Bapak Ibu buka warung, Bapak Ibu mau nitipin kayak jualan gas, galon, atau misalkan ada kue-kue basah, kayak gitu tuh monggo dipersilahkan gitu untuk menambah barang dagangannya itu monggo. Nah, kalau di sini tidak menyatu dengan bidang usaha lain, bangunannya strategis, yang 25 juta tadi, 10 juta itu berupa deposit. Fasilitasnya nanti dapat surat izin usahanya, dapat komputer, dapat neon box-nya, ada frame poster, spanduk, stiker kaca, seragam untuk karyawannya, ada ID card, stempel, sling bag, double bag kurir, jaket, sama helm buat yang kurirnya, timbangan digital sama printernya. Ini untuk yang agen Tiki. Untuk saat ini karena baru launching, sudah ada beberapa penawaran, cuman sedang kita follow up untuk pembukaan yang mudah-mudahan bisa segera dibuka dalam waktu dekat. Untuk Serang itu ada 2 orang rencananya akan lulus. Nah, mudah-mudahan makin bertambah karena ini baru ya, beda dengan warung yang sudah jalan. Insya Allah di bulan Agustus nanti Bank Mandiri Taspen juga bekerja sama dengan Bukalapak, launchingnya di bulan Agustus. Kita akan ada etalase usaha untuk pensiunan. Bapak dan Ibu yang punya usaha yang ingin dibantu penjualannya secara online, bisa menitipkan barangnya, maksud kami bisa ikut program sini. Nanti kita ajarkan bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa jadi bagian dari Mandiri Taspen yang barang dagangannya kami bantu promosikan melalui online Bukalapak. Otomatis ini akan ada pelatihannya,
bagaimana cara foto produknya, kemudian upload produknya seperti apa, semuanya akan dibantu dari Bank Mandiri Taspen, karena kita punya PIC memang yang khusus departemen yang mengurusi pemberdayaan pensiunan ini. Ini yang keempat, kita punya Mantap Cooking Club. Kalau Bapak Ibu yang suka masak tadi ya, kayak Bu Pungki ya suka masak ya Bu, punya, atau Bu ini punya catering juga. Nah, kami sering mengadakan kelas online kerja sama dengan Tepung Bola Deli. Jadi kayak misalkan bagaimana cara membuat klepon, terus kemasannya seperti apa. Seluruh jadwal yang tadi, jadwal ini kan bisa offline maupun online ya untuk Mantap Cooking Club ini, itu bisa lihat kembali lagi di Instagram kami atau di Facebook kami, Pensiun Berkarya. Bapak Ibu boleh buka Instagramnya, Pensiun Berkarya, itu seluruh program-program pemberdayaan kami, bahkan pensiunan testimoni pensiunan yang sudah menjadi binaannya Bank Mandiri Taspen. Izin sedikit mengenalkan produknya, karena bank rata-rata sudah pasti Bapak Ibu sudah tahu ya produknya bank itu pasti ada yang namanya tabungan, ada yang namanya kredit, ada. Nah, untuk Bapak Ibu kelebihannya selain kita punya program unggulan tadi, kita juga punya produk-produk unggulan di Bank Mandiri Taspen. Untuk setoran awal pembukaan rekeningnya itu 0. Bapak Ibu untuk biaya administrasi bulanannya khusus untuk rekening pensiunannya juga 0. Dan saldo minimalnya juga 0. Jadi kalau Bapak Ibu manfaat pensiunnya sekitar Rp10.520.000, monggo dinolkan, dihabiskan, itu boleh di bank kami. Syaratnya hanya butuh KTP dan NPWP. Nah, ini kita deposito rata-rata hampir sama ya untuk deposito, rate-nya juga disesuaikan dengan waktunya. Kemudian Bapak Ibu, nah untuk memiliki warung mantap tadi, Bapak Ibu bisa 2 skema. Bisa skema menabung, bisa skema kredit. Kalau untuk skema menabung, saya beri contoh ini ya Bapak Ibu nih, paket silver, contohnya Bapak Ibu punya uang 100 juta, Bapak Ibu simpan di Bank Mandiri Taspen selama 120 bulan, maka Bapak Ibu sudah mendapat warung mantap paket silver di awal, atau setara dengan bunga deposito senilai 4%, dan selama 120 bulan, Bapak Ibu tetap dapat bunga depositonya yang 1%. Jadi total bunga deposito yang Ibu dapat 5%. Tapi 4% berupa warung mantap di awal, 1% yang bulanan. Atau bisa juga misalkan maunya nggak mau warung, maunya handphone, mau ngasih ke cucu, kayak gitu, itu boleh. Jadi namanya smart, itu Bapak Ibu menyimpan uang, nanti hadiahnya di kami bantu sediakan di awal seluruhannya. Ini untuk yang program nabung. Jadi Bapak Ibu bisa dapetin warungnya atau barang sesuatu di awal, warungnya pun secara gratis. Karena begitu jatuh tempo, uang Bapak Ibu silahkan dicairkan sebagaimana mestinya. Oke, Bapak Ibu, kalau untuk kredit sendiri, kalau untuk kredit Bank Mandiri Taspen atau kita bisa sampai dengan 500 juta, jangka waktunya sampai 15 tahun, tadi Bu Ratri bilang. Insya Allah persyaratannya tadi hanya dengan untuk pensiunan ya Bapak Ibu, khusus dengan SK pensiunan, atau kalau Bapak Ibu punya deposito dipinjam di kita, Bapak Ibu butuh anggaran, kita ada yang namanya kredit agunan deposito, itu juga bisa dipergunakan untuk usaha Bapak dan Ibu. Nah, itu sih sebenarnya program-program dari Bank Mandiri Taspen yang memang sudah jalan. Saya sangat berharap selain Bu Ratri ada lagi ya pensiunan-pensiunan PLN lain yang bisa bergabung bersama kami untuk ikut program-program pemberdayaan Mantap Indonesia ini. Ini nomor handphone saya, kalau Bapak Ibu butuh kontak saya lebih lanjut, lebih detail, monggo silakan, saya di 08111 555 8898. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau bagaimana baiknya, silakan saya kembalikan kepada MC-nya Bapak Suprima. Baik, terima kasih Ibu Vera. Tadi ada yang pertanyaan melalui chat itu mengenai prosedur perizinan dan pajaknya gitu. Untuk prosedur pajak dan perizinan dari warung mantapnya ya Pak? Iya, sepertinya begitu tadi pertanyaan dari Pak Supriyodo. Ya. Iya Bapak Ibu, kalau misalkan karena ini sifatnya warung, nanti akan dibantu detailnya sebenarnya sama Indogrosir Pak Bu. Kalau saya saya diperkenankan, saya bisa misalkan nanti IKPLN ada kumpul, saya ajak langsung narasumbernya dari Indogrosirnya akan menjelaskan secara detail termasuk tentang pajak, tentang ininya. Tapi untuk skema usaha tertentu dengan usaha yang masih menengah ke bawah itu bisa aja juga tidak dikenakan pajak Bapak dan Ibu.
Tapi nanti ada detail sekali, aku catat dulu pertanyaannya, kita bisa undang juga kalau saya diperkenankan untuk memperkenalkan warung mantap lebih detail oleh langsung dari Indogrosirnya yang akan membantu. Baik, terima kasih sharingnya Ibu Vera. Ya. Kemudian kembali ke Ibu Ratri. Nah, Ibu Ratri mungkin ada yang bisa di-sharingkan, disampaikan lebih lanjut mengenai usaha sendiri di tempat Bu Ratri, mengenai mungkin omsetnya, kunci suksesnya, dan hambatan-hambatannya apa selama ini. Kami persilakan dulu Ibu Ratri untuk menambahkan penjelasan mengenai wirausaha di tempat Ibu Ratri. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Untuk warung kami, saya ambil yang program 40 juta. Jadi 40 juta itu ternyata dibagi untuk 20 juta itu untuk peralatan seperti freezer, showcase, dan lain sebagainya. Dan yang 20 juta adalah barang-barang dagangan. Nah, itu barang dagangan itu sudah siap jual dan semua sudah dilakukan oleh Indogrosir. Jadi Indogrosir yang menyiapkan, menata demikian rupa seperti kalau Bapak lihat di Indomaret hampir seperti itu. Jadi orang begitu masuk warung sudah bisa dia memilih-milih mana yang tertarik seperti itu. Nah, untuk omset saya baru 4 bulan buka warung ini, omsetnya awal pembukaan 2 hari pertama itu 3 juta omsetnya per hari. Tapi setelah itu nggak menurun sekitar 1 jutaan. Tetapi kalau kita 1 bulan, saya selalu catat setiap hari penjualan dan keuntungan selalu saya catat dan saya jumlahkan setiap bulan. Untuk omset penjualannya 18 sampai 20 juta. Nah, keuntungannya itu 3 juta, tetapi ada kelebihan modal karena saya setiap seminggu 2 kali itu belanja untuk dan uangnya dari hasil penjualan itu. Jadi saya pisahkan modal dan keuntungan. Nah, modal yang saya belanjakan itu ada savingnya juga sekitar 3 juta. Jadi saya bisa mendapatkan saving uang itu sekitar 6 juta. Nah, itu lumayan bisa buat kehidupan sehari-hari karena uang pensiun, manfaat pensiunnya sudah dipotong untuk cicilan separuhnya. Jadi seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ibu Ratri. Barangkali Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom ini ada yang ingin ditanyakan mengenai wirausahanya Bu Ratri, maka kami persilahkan Bapak Ibu sekalian. Saya boleh tanya Bapak? Silakan sama Ibu Mbak Ratri. Ya, Mbak Pinky. Mbak Ratri, apa kabar? Baik, Mbak Pinky. Nah, aku mau tanya, itu ngambilnya cuma 40 juta atau lebih, dan apakah bisa lebih, dan kemudian cicilannya itu berapa? Padahal kalau kita kan uang pensiun, manfaat pensiun kita kan ya nggak cukup besar ya, apakah bisa? Untuk Bisa. Ya, gimana Mbak? Jadi waktu itu memang saya berhubungan dengan Bu Vera, saya waktu itu bilang pensiunan saya cuma 2 juta ya kan, gimana saya bisa nyicil? Oh bisa, jadi setelah dihitung-hitung bisa dicicil 15 tahun dan dipotongnya 1.800.000 karena saya pinjamnya waktu itu 160 juta untuk renovasi rumah dan membuat warung. Jadi ruang tamu saya sulap menjadi warung. Seperti itu. Jadi untuk renovasi dan untuk membuat warung dan beli tokonya. Nah, satu lagi Mbak, itu bersaing nggak dengan Indomaret atau Alfa? Dan lokasi menentukan nggak?
Ya, lokasi menentukan. Kebetulan saya di kompleks, di perumahan. Dan harga ternyata warung saya lebih murah dari Indomaret. Akhirnya ya ibu-ibu komplek itu belinya di warung saya gitu. Saya cukup tertarik ya. Kayaknya aku mau kontak sama Mbak Vera ya. Cuma saya berpikir untuk menaikkan Red Doors yang Red Doors Syariah Wismaya di Sukabumi, mungkin bisa ada jalan keluarnya supaya naik juga yang namanya pengungkapan kami. Nanti bisa dibantu ya Bu Vera, aku kontak sendiri ya. Boleh Ibu, silakan, saya udah share nomor kontak saya di chatnya. Baik. Sukses ya Mbak Ratri ya. Semoga Ya, terima kasih Mbak Pungki. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pungki. Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Ratri? Kami persilakan kalau masih ada. Jadi 2 juta sekian. Izin, Mbak. Baik, silakan. Ya. Bu Ratri, Ya, nanti saya Japri ya. Satu Ya, kolaborasi boleh. yang sudah berjalan. Yang Ya. keduanya nanti tadi udah ada nomor teleponnya dengan Bu Vera. ya. Saya tertarik juga kayaknya. Salam SP Bu Ratri. Makasih. Ya, Pak Eki. Oke. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Eki. Ya, masih ada Bapak Ibu sekalian? Saya boleh menambahkan Pak Kirno? Oh, silakan Pak Dodo. Ya. Ya. Kalau untuk nitip Baik, apa? Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya dari IKPLN cabang kantor pusat ya. Jadi waktu itu Bu Vera datang ke kami, ya kontak ke kami, dan kemudian kami undang beberapa teman-teman pengurus ya. Nah, kemudian ya singkat ceritanya Bu Ratri lah gitu yang pertama kali memanfaatkan peluang ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memang mau memerlukan informasi ya, dan supaya tidak berceceran gitu, itu kami dari IKPLN kantor pusat bisa saja memprogramkan satu saat ya, satu waktu untuk bisa kumpul bareng-bareng di kantor IKPLN ya, atau di mana gitu, di kantor Bu Vera juga bisa, katanya bahkan bisa kalau misalnya untuk yang sedang nyanyi gitu, katanya ada karaoke-nya katanya gitu, saya belum pernah coba. Jadi kami dari IKPLN kantor pusat bisa mengkoordinir untuk tadi ya, yang seperti Bu Pungki ya mau menambahkan itunya di mana, di Red Doors ya dan sebagainya gitu. Nah itu kita bisa kumpul sambil bersilaturahim ya, boleh nanti Boleh, di Pak, boleh. ya nanti di kami akan koordinir ya satu waktu. Jadi kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaannya sehingga nanti Bu Vera dengan timnya ya itu akan hadir ya. Ditunggu ya Pak Dodo ya, bener ya waktunya. Ya Bu, nanti kami akan koordinasikan ya Bu Pungki ya. Nah, Cepatnya Pak. Tapi kalau bisa Senin ya, titip ya Bu Yuli. Kalau Senin boleh deh. oh hari Senin ya. Iya, free soalnya. Selebihnya saya melanglang buana Pak. Iya betul Bu Pungki. Iya saya jadi bangga gitu ya, kagum dengan aktivitas Bu Pungki gitu ya. Cuman ya itu Bu, artinya ada yang perlu diingat juga gitu ya, bahwa di sisi lain kita harus punya sumber income yang kalau bisa tanpa lari sana lari sini gitu. Maunya sih gitu Pak, maunya sih gitu. Ya mungkin salah satunya adalah dengan tadi itu membuka toserba gitu ya di rumah. Nah itu mungkin Bu Pungki bisa lebih untuk kedepannya ya. Baik, gitu aja Pak Girno, tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dodo. Ya, Maaf Pak, itu kalau boleh menyela sebentar. Pak Dodo, kalau nggak salah kita kan mau ada Forkom nanti tanggal 15. Kalau nggak salah juga Bank Mandiri Taspen juga mau mengisi acara kalau nggak salah. Jadi mungkin kesempatan itu bisa dipakai. Oh iya. Sponsor Pak. Ya, forum para peserta yang hadir biasanya kan ada voucher-voucher ya Pak ya. Ya boleh, sekalian aja nanti yang kan itu kan yang berminat gitu ya. Boleh, itu kan forum komunikasi untuk seluruh anggota
IKPLN cabang kantor pusat ya, seluruh anggota para pensiunan yang tergabung di anggota IKPLN kantor pusat. Yang tidak tergabung pun juga biasanya suka datang gitu ya, misalnya yang dari cabang Jakarta ataukah dari mana IKPLN daerah lain gitu kan, suka datang ya, kami nggak tolak gitu ya, namanya sama-sama pensiunan dan punya waktu ya, welcome ya, silakan nanti tanggal 15 Juli di auditorium jam 9 jam 8 lah itunya mulai registrasi gitu sampai dengan jam 12. Jadi waktunya memang tidak satu sore sampai jam 12 ya. Stafnya dia minta 15 Juli itu hari Sabtu Pak ya. Belum respon lagi tapi saya telepon langsung. Ya itu hari Sabtu itu ya. Hari Sabtu karena auditorium itu kalau hari-hari biasa, hari-hari kerja itu agak sulit gitu kami mendapatkannya. Sehingga ini juga hari Sabtu ini juga sebetulnya sudah mundur berapa kali itu. Karena PLN kantor pusat direksi yang akan menggunakannya ya kami yang mengalah. Ya mudah-mudahan tanggal 15 ini tidak mundur lagi gitu Bapak Ibu sekalian. Silakan datang. Itu ada sponsor, kemudian ada juga apa ya? Ada sesuatu yang lain lah gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu selain silaturahim ya, kita pulang juga dengan senyum gitu ya. Boleh begitu Pak Girno, monggo. Baik, terima kasih tambahan informasinya Pak Dodo dan Ibu Butarini ya. Baik. Terima kasih Ibu Ratri dan Ibu Vera. Oh, izin bertanya boleh Pak? Oh, masih ada, kami persilahkan ya. Iya. Oh, Bu Elvira ya. Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Elvira silahkan. Nah, yang belum mungkin buat Bu Ratri, Pak Irwan, Bu Pungki, saya Pak Doni, saya selamat ketemu kembali. Mungkin saya mau tanya kepada Ibu Vera nih Bu. Tapi kalau dia pekerjaannya banyak itu. Halo Ibu Vera. Bisa. Ya, monitor beliau ya. Saya sepintas pernah Bu Ratri pernah ke saya ya tentang Bank Mantap itu. Kebetulan kami sering ketemu Bu dan memang pernah cerita-cerita. Kalau misalnya kami ingin minta sosialisasi, kebetulan saya posisi di Cimahi, Bu. Minta sosialisasi itu harus ke Jakarta atau memang bisa di cabang? Yap. Ibu sosialisasi bisa di seluruh kantor cabang kami bisa, Ibu nggak perlu. Kalau misalkan nanti ada waktunya di Cimahi kapan bisa dikumpulinnya, Ibu boleh kontak Vera. Nanti Vera, kalau perlu Vera yang ke Cimahi, kalau ke Cimahi saya kebetulan orang Bandung juga Bu. Saya orang Talaga. Oh gitu, boleh. Ya, sekalian pulang kampung, senang banget kalau bisa diundang Bu. Oh begitu ya, nanti saya save lah nomor Bu Vera lah. Ya, monggo Ibu. Ini bisa di seluruh Indonesia ya Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan Bisa, mau ikut, mau ada sosialisasi dengan kami Bank Mandiri Taspen, monggo nanti di seluruh Indonesia kita akan kontak PIC-nya yang di cabang tersebut untuk membantu Bapak Ibu mempromosikan kalaupun yang bukan di Jakarta gitu. Kalaupun bukan Vera PIC-nya, tapi memang ada kebetulan Vera PIC untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat. Nah, nanti ada PIC untuk Sumatera, untuk Bali, untuk semua ada Bapak Ibu. Tapi monggo bisa kok dikontak ke aku dulu, nanti aku informasikan PIC-nya. Oke, terima kasih Bu Vera. Sama-sama Ya. Salam Baik. buat teman-teman semuanya. Silakan Bu Elvi dan Bapak Ibu sekalian yang ingin nanti kontak lanjut ya dengan Ibu Vera Verani. Baik, terima kasih Bu Ratri yang Ada Pak Girno ada chat. masih ada Pak Doni? Ada chat ya, untuk Bu Vera tuh. Oh ya, di nomornya ya. Ya. Ya, itu ada di atasnya ada Bu Vita ya. Ya Bu Vita, Pak Wilson gitu. Oh. Bu Vita itu usianya apakah dibatasi ya, untuk mendapatkan kredit? Ya,
izin saya bantu jawab ya Pak. Ya, Kalau untuk usia, kalau untuk tabungan otomatis tidak ada batasan usia. Tapi kalau untuk kredit, kita di usia 68 sampai pelunasannya di 75, sama seperti Bapak Ibu. Kalau untuk ini apa namanya untuk kredit ya tadi. Terus kemudian pertanyaan dari Bapak Wilson ya ini. Ya, Kalau Wilson. menggunakan lahan asetnya PLN, Bapak Ibu sebenarnya kan kita pengennya memberdayakannya itu pensiunannya pribadi, tapi sebenarnya kita tidak melarang, hanya Bank Mandiri Taspen tidak akan ikut campur nih terhadap lahannya. Ini kan pasti kan dari pensiunan dengan PLN-nya ya Pak untuk ininya gitu. Kita usahanya warungnya yang akan kita bantu. Tapi kalau untuk lahannya nanti sistemnya pensiunan ini akan sewa atau dapat izin atau apa monggo langsung dengan PLN. Ya, cukup jelas Pak Samuel penjelasan dari Bu Vera, saya kira ya. Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin ditanyakan dari sharingnya Bu Vera dan Bu Ratri? Maaf Pak, sebentar Bu Vera, boleh saya izin? Bu Vera, jadi saya nyaris nih 67 berarti masih punya bisa kontak ya, jadi cepat-cepat ya Bu. Masih punya Bu, 1 tahun lagi 68 batas kami Bu. Baik, terima kasih Bu. Ya, kelihatannya masih giat sekali ya untuk lebih bersemangat kelihatannya Bapak Ibu sekalian. Bener Pak, bener Pak. Baik, mudah-mudahan ya Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan dan semangat terus-menerus dan sukses untuk Ibu Ratri Hanggarani ya, semoga semakin sukses usahanya. Amin. Baik, terima kasih atas sharing wirausaha dari Bu Ratri dan penjelasan dari narasumbernya Bu Vera dan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang dijelaskan. Nanti ada tindak lanjut ya, silahkan untuk kontak menghubungi Ibu Ratri atau dengan Bu Vera yang terkait dengan Bank Mantap ya. Ibu Vera nomor kontaknya ada di chat ini ya, 082155558898. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Ratri, salam sukses selalu. Ya, untuk yang berikutnya mohon persiapan yaitu tentang sharing mengenai wirausaha dari Ibu Indah Asyani ya. Ibu Indah Asyani ini berkecimpung di PLN sejak 1983 sampai dengan 2018. Beliau pernah dari PLN Pusat ya, terutama di lingkungan Direktorat Keuangan ya. Alamatnya di Komplek PLN Klender, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur ya. Bidang usahanya ya mungkin tentang produksi kerupuk gitu ya. Apa ya, ngekerupuk anunya nih sharing wirausahanya. Mungkin sebelum diputarkan video ya atau presentasinya kami persilakan terlebih dahulu kepada Ibu Indah Asyani untuk memberikan penjelasan-penjelasan mengenai wirausahanya. Kami persilakan Ibu Indah. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga Pak. Jadi Pak, Pak. Sinyalnya agak terputus-putus ya Ibu ya. Agak kurang jelas kami mendengarkan. Ya, masih belum jelas Ibu. Halo, cek, tes. Suara Ibu belum keluar ya. Sudah Pak? Iya, alhamdulillah sudah cukup jelas. Silakan Ibu Indah. Silakan Bu. Hah? Hilang lagi. Hilang-hilang lagi Bu. Suaranya hilang-hilang lagi Bu Indah. Belum kedengaran. Iya, selamat siang.
Halo. Ya, untuk Bapak Suara yang lain lain masuk barangkali berarti ya. bisa di-mute dulu. Bu Indah, belum kedengaran Ibu. Halo? Halo? Apakah Bapak Ibu sekalian semua juga belum mendengarkan ini? Suara Ibu Indah belum kita dengar? Belum Ya. keluar. Mendengar. Ya, hilang suaranya Bu Indah. Belum ada suaranya, Pak. Ya, Bu Indah. Halo, Bu Indah, mohon diulangi tes. Oh ya, bisa Pak? Nah, itu jelas Bu. Ya, baik. Silakan dilanjut. Oh, tuh. Ya, silakan diulangi Bu ya. Ya, awalnya ini saya bikin kerupuk itu, ada teman yang kasih kerupuk ke saya, Pak. Loh, kok saya bilang rasanya seperti ini ya? Saya pasti bisa nih bikin seperti ini. Akhirnya saya coba, Pak, bikin kerupuk. Saya kasih ke keluarga dulu, ke teman-teman. Ternyata saya bilang, rasanya bagaimana kerupuk saya? Jangan bilang enak, tapi bilang tidak enaknya. Di mana kekurangannya? Saya bilang gitu. Ternyata dia bilang, oh ya, ada yang bilang keasinan, ada yang bilang enak, ada yang bilang. Akhirnya saya rubah-rubah, saya bagi lagi tuh kerupuk itu ke teman SMA, ke teman SMP. Kebetulan saya juga di SMA juga saya jadi wakil ketua alumni di SMP juga. Jadi saya bagi itu Pak semua. Akhirnya dia bilang, wah boleh nih saya pesan. Alhamdulillah. Pesan itu sampai ke Padang. Ke Padang, ke Jogja, sekitar Jakarta Pak. Alhamdulillah kemarin juga Lebaran. Untuk santunan itu sampai saya buat sendiri itu 100 kilo. Mereka respon, saya bikin packing yang setengah kilo, saya jualnya yang setengah kilo Pak, setengah kilo dan seperempat. Kalau yang seperempat itu saya untuk yang santunan-santunan. Jadi ada yang dia pesan untuk santunan, saya bikin yang seperempat gitu. Begitu aja Pak, ternyata banyak yang respon hasil usaha saya sendiri Pak. Kok nggak ada? Ya? Baik Ibu, ada videonya Pak Doni? Oh, ada Pak. Nah. Bentar Pak. Assalamualaikum, saya Indah, pensiunan PLN Pusat. Setelah saya pensiun, saya coba usaha kerupuk. Alhamdulillah banyak yang pesen. Yuk mari kita cara membuatnya bagaimana, ikuti selanjutnya. Yang diperlukan untuk membuat kerupuk, pertama tepung tapioka, Royco, desaku ketumbar, kaldu rasa jamur, garam, dan bawang putih cutting. Bahan utamanya adalah nasi. Untuk mempermudah di blender, nasinya ini direndam pakai air panas cukup 5 menit aja. Nanti kalau sudah hancur, udah lepas, nggak gerundulan kayak gini, baru kita saring terus blender. Selanjutnya dimasukkan bumbu bertahap, karena tidak bisa sekaligus di blender, jadi harus bertahap. Setelah di blender, hasilnya jadi seperti ini adonan. Baru ditambah tepung tapioka.
Masukin tepung tapiokanya. Jangan sekaligus, bertahap. Adonan sudah jadi, siap ditaruh, dimasukkan ke loyang untuk dikukus. Kukusan harus sudah panas, baru dimasukkan adonannya biar bisa dapat dua. Sekali masuk dikasih penyangga. Kita tunggu sampai kurang lebih 1 jam. Ini hasil dari pengukusan sedang pendinginan. Setelah adonan keras di dalam loyang, kita keluarkan seperti kayak ini dan dipotong menjadi 4 bagian untuk mempermudah potongan-potongan selanjutnya. Seperti kayak gini potongannya supaya gampang motongnya. Setelah dipotong seperti ini, sekarang ini dipotong sebesar ini untuk siap-siap dijemur. Penjemuran pas mataharinya terang banget nih. Ini hasil dari dijemur. Cantik sekali hasilnya, bagus. Ini hasil dari digoreng. Jadinya kayak gini. Enak sekali. Mantap. Ya, nama kerupuknya apa ini Bu Indah? Ngekerupuk, Pak. Oh, namanya ngekerupuk ya? Iya. Kirain kerupuk apa gitu ya tadi ya. Iya. Ya, silahkan mungkin ada tambahan penjelasan dari Bu Indah mengenai produksinya, ya, kemudian omsetnya, hambatan-hambatannya apa gitu mungkin. Silahkan dulu. Jelaskan. Hambatannya itu kalau cuaca mendung, Pak, karena nggak kering. Omsetnya ya lumayan, Pak. Cari kesibukan setelah pensiun. Ibu mengerjakannya sendiri atau ada asisten? Enggak, saya sendiri, Pak. Kegiatan sendiri ya. Iya, saya sendiri dari mulai adonan sampai matang, sampai sudah jadi, Pak. Baik, ada lagi mungkin yang mau ditambahkan Ibu Indah mengenai penjelasan-penjelasan usaha Ibu ini? Tidak ada, Pak. Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan ke Ibu Indah? Saya, Pak. Ya, silakan Bu Pungki. Biasanya Mbak Indah, biasanya kan Mbak Pungki. Biasanya ngitung uang nih. Sekarang hebat banget ya kerja PR loh itu buat sendiri loh. Iya, otodidak, Mbak. Iya. Aku mau nanya, itu beras itu dari nasi berapa kilo ya? Atau gimana berapa liter? Itu berasnya yang aku bikin 2 liter, Mbak. Oh, 2 liter. Ya, 2 liter. Tapiokanya 2,5 kilo. Karena lihat dari blendernya ya, Pak. Itu ya, Mbak ya. Itu berasnya jadi tetap langsung, jadi begitu jadi nasi gitu ya? Kayak gendar ya, Mbak? Kayak gendar ya, Mbak Indah? Seperti gendar ya?
Ya, seperti gendar. Tapi kalau gendar kalau nggak salah pakai bleng ya Mbak ya. Ini nggak pakai ya? Saya nggak pakai karena saya takut yang makan itu keluarga dan teman-teman semua. Gitu. Itu bisa ngembang gimana? Pakai apa ngembangnya? Dengan bumbu itu aja Mbak, bisa ngembang Mbak. Oke, itu dijualnya mentah atau matang? Mentah. Oh, oke, mentah. Jadi aman ya untuk pengiriman kemanapun aman ya? Oh iya, iya. Kalau betul, matang takutnya hancur di jalan Mbak. Betul, betul. Mbak Indah, usul kemasannya coba deh diperbaiki deh. Kemasannya lebih cantik lagi, pasti lebih laku lagi. Alhamdulillah. Ya Mbak, makasih banyak. Baik Mbak Indah, sukses ya. Ya. Iya, harganya tadi untuk kemasan 1/4 dan setengah kilonya berapa Ya. Ibu? Kalau yang setengah kilo itu 20.000 aja. Kalau yang 1/4 berarti separuhnya berapa ya? Nggih. Separuhnya lagi gitu ya. Nggih. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ada Nah, saya lagi? nyoba ya Mbak Indah, belinya di mana? Boleh Mbak Pungki. Dibawa dong kalau ke kantor. Main ke gedung satu dibawa lantai ke 4 ada kantor. terus Bu, Beli, ada dijual enggak di yang kantor. terus tuh kerupuk tuh di lantai. Pak Agung nggak pernah main ke ruangan sih, Banyak mainnya di di tengah lantai aja. 4, Pak. Ada terus Ayo, kok. ke sini di tempat Bumul ada tuh contohnya. Ada Pak. Pak Agung nggak pernah main sih ke sebelah. Saya pernah lihat itu di meja, cuman saya rada takut-takut gitu untuk ngambil itu Bu Yuli, Bu Indah. Jadi Besok aku bawain Pak hari Selasa. Kalau di hadapan saya boleh Pak Dodo ngambil, tidak mencuri. Iya, karena saya pikir kecuali di belakang Bumul, nah itu namanya mencuri. Tapi kalau Bumul nggak ada bilang aja, Bumul minta ya, nanti jawab iya, ambil aja gitu. Iya, silakan boleh. Kan ada Pak Rahmat, ada Mbak Yuni. Ya. Menarik nih Bu Indah. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau ditanyakan ke Ibu Indah? Ya, promosinya nih bisa juga nih melalui PLN, misalnya waktu kan sering ya kadang-kadang ada rapat pertemuan gitu ya. Iya. Kan 3 bulan sekali Pak. Bahwa- Nanti Pak kerupuk ya Pak. Forkom. Iya Bu Yuli, nanti ketika ada mungkin Insya Allah Pak. Bulan Juni pertemuan di itu Pak, di Sentul nanti. Mbak Ina biar bawa yang banyak Pak, segerobak Pak. dan yang langsung sudah digoreng jadi bisa disantap di tempat. Pastinya Pak. Pastinya Ya, Pak. Pak. Fast food Pak. Matang dan mentah Tenang, Jawa. Pak. Enteng ini Pak. Iya. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam. Ya, saya Retno. Mau tanya kalau di stok di kalender di rumah Ibu ada Mbak stoknya? Ada Mbak terus, Retno. ada terus Mbak Retno. Iya. Mbak Kalian mau Retno. belajar? Ya. Mas Budi ya? Ya, Oke. ya. Menyimak dari awal ini saya Bu, Ibu semuanya, Bapak. Oh iya. Makasih Bu Retno. Tunggu namanya Bu Indah itu makanya. Iya, ini juga bisa dibantu dipromosikan ini produk-produk dari Bapak Ibu nanti. Itu kan sering ada kegiatan juga mengenai LTK ya, itu bisa LTK dipromosikan betul. di situ. Seminggu Itu 3 kali banyak ya. sekali Pak anggotanya, bahkan bukan hanya di lingkungan PLN sampai di kampung-kampung Betul. ya, gitu ya. Bu Yuli. Offline sudah mulai ya Pak ya, sudah Iya. endemi ya Pak ya. Kalau belajar bikin kerupuknya Mbak Indah bisa ini. Biar Bisa, nambah Bu. kesibukan. Bisa Bu, ya? Bu Retno sekalian dong promosi Bu. Iya. Iya, Ibu makanya. promosi kan punya itu juga punya punya usaha. Ayo Iya. Bu. Iya. Nanti ketemu janjian di itu ya, di kalender ya Bu Indah. Ya. Iya. Baik, silahkan Bapak Ibu sekalian, nanti yang ingin pesan kerupuk kepada Bu Indah bisa langsung menghubungi nomor kontaknya gitu ya.
Ya, kalau pas ketemu ada acara-acara khusus nanti bisa sekalian dipromosikan gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tidak ada lagi ya kita lanjutkan ke berikutnya, dan terima kasih Bu Indah Asyani yang sudah Ya, sama-sama Pak. sharing. Semoga sehat selalu dan sukses untuk Amin. usahanya Bu Indah. Amin. Makasih Pak Sukirno. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu Pak Sugito. ya Sugito. Pak Sugito ya. Ya. Pak Sugito ini masuk PLN tahun 1974 dan pensiun Senior sekali ya. Jangan kemana-mana dulu, Bapak. tahun 2008 ya. Pengalaman di PLN-nya beliau banyak di lingkungan Udiklat, di Pusdiklat, yaitu pertama dulu di Udiklat Bogor ya, Udiklat Cibogo dulu namanya. Kemudian di Pusdiklat, kemudian juga sempat di Udiklat Palembang. Ketemu sama saya dan Pak Samsul Hidayat ada di sini. Kemudian di Diklat Selipi ya, namanya dulu Diklat Selipi, Diklat Jakarta ya. Alamat beliau di Pondok Bambu Kuning, Blok B4 nomor 18, Bojonggede Bogor ya. Usahanya itu ada warung, kemudian ada rempeyek. Nah, ini produk unggulannya gitu ya. Untuk itu Pak Sugito silahkan nanti disampaikan ceritanya mengenai produknya ya, awalnya seperti apa ya, sampai dengan omsetnya dan cara pemasaran sekarang seperti apa hambatannya ya. Nanti kami bantu juga untuk share screen mengenai foto-foto produknya. Terima kasih, kami persilakan kepada Pak Sugito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kami dari atas nama Sugito untuk memperkenalkan usaha rumahan kami, yaitu Bayek. Untuk itu maka izinkanlah kami untuk menyampaikan proses dan bahan-bahan yang akan kami yang digunakan. Pertama-tama yaitu adalah kami usaha Bayek dari tahun 1998 sejak saya masih dinas dan hingga saat ini. Untuk proses-proses selanjutnya yaitu kami ada dibantu dengan keluarga, namanya juga usaha keluarga. Untuk selama ini kami hanya memantau dan mengarahkan, dan untuk juga penjualannya, dan juga untuk menerima pesanan-pesanan baik untuk skala besar maupun untuk skala kecil. Saya kira untuk proses-proses selanjutnya yaitu adalah saya didampingin anak saya yaitu Pak Bayu, nanti yang menanganin sehari-harinya, yang mengurusin sehari-harinya adalah anak saya. Jadi saya hanya cukup memantau dan memberikan sumbang saran kepada anak saya itu bagaimana untuk kelanjutannya, karena ini usaha keluarga juga harus diteruskan. Saya kira itu Pak, nanti kalau umpamanya ada setelah ditayangkan gambaran atau produk-produk kami, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab ya nanti sama anak saya. Nanti ada yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin prosesnya seperti apa, secara itu akan kami kirimkan untuk dokumennya atau nanti secara japri aja. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Pak Sugito, kalau yang di foto ini, yang digambar ini bahan-bahannya apa saja ya? Bahan-bahannya yang gunakan adalah tepung beras, tepung terigu, terus
saya kira itu Pak. Jadi hanya itu aja. Terus adonannya yaitu campurannya adalah nanti ada bumbu-bumbu atau rempah. Ya, di antaranya ada telur, ada santan, ada ya garam otomatis kan, kencur atau apa. Hanya itu ada rasanya tuh ada rasa kencur, ada yang rasa apa daun jeruk. Tinggal tergantung si pemesan mau yang seperti apa. Kalau yang di foto ini kan terlihat kacang ya Pak ya. Produksinya hanya rempeyek kacang atau ada rempeyek teri misalnya atau apa? Tambah lagi garam. Ya. Kalau untuk ini kacang tanah yang banyak. Untuk bahan-bahan yang itunya adalah dari kacang tanah utamanya. Juga kami memproduksi yaitu peyek teri maupun peyek rebon sesuai permintaan atau pemesanan yang dimintakan itu. Ini udah saya ya cash flow-nya kemarin itu namanya cash flow, cash budget ya kayak gitu. Ini Pak Edi juga komentarnya di mohon maaf Pak Victor. Pak Victor mohon maaf bisa di-mute sebentar Pak Victor. Itu dari tindakan Pak penajam. Ini bilangannya udah saya buka. Kamu yang bicara Bapak dulu, kan ini kan presentasi Bapak dulu. Ya, kalau ini Pak Kito. Ya. Ini yang baru digoreng ya? Yang mana Pak? Yang ini? Betul Pak. Ya. Itu baru digoreng. Tapi ini Pak proses ini penggorengan itu juga hanya sekali Pak, nggak bisa diproses 2 kali seperti tebel-tebel kayak yang seperti di Jawa itu nggak gitu. Karena bahan kacangnya itu harus kami potong untuk pertama untuk supaya cepat matang dan nggak cepat gosong itunya ini tepungnya, jadi harus dipotong kecil-kecil. Juga di samping dipotong kecil-kecil itu untuk menghilangkan kulit kacang, kulit arinya Pak. Jadi kalau yang kelihatan merah-merah itu masih kulit arinya itu belum begitu bersih. Tapi kalau yang kelihatan putih-putih itu kulit arinya sudah bersih Pak. Tapi bukan berarti yang kelihatan merah-merah kacangnya itu kotor, tidak. Tapi karena sifat kacang kan berbeda-beda Pak. Ya, itu yang difoto, itu kan sebelah kiri itu ada yang di toples itu sudah dipotong, yaitu pemotongannya manual atau menggunakan alat apa? Manual Pak, karena kami sudah berusaha untuk mencari alat apa yang bisa untuk memotong kacang ini, seperti kalau seperti bawang merah kan ada ya alatnya Pak itu untuk itu dipotong dengan semacam alat itu, tapi saya kaitan dengan kacang itu tidak. Tapi kalau untuk pemotongan itu sebetulnya nggak jadi masalah Pak, karena sebetulnya sudah biasa, jadi cepat aja Pak kita. Seperti contoh kalau pas hari raya keagamaan Islam Desember atau pas hari Kurban atau apa itu kan pesanan relatif banyak, utamanya yang hari Idul Fitri itu. Nah, itu kita memotong itu cepat aja gitu. Iya. Ini foto yang baru digoreng ya Pak ya, peyek kacang dan teri kayaknya ya. Iya, itu contoh yang hasil dari gorengan. Yang bawah kanan kayaknya kacang hijau ya, bukan kacang tanah ya. Iya, kacang hijau Pak. Pak Kirno, ini mohon maaf ya, karena daya tangkap saya kurang jelas. Jadi nanti untuk selanjutnya biar anak saya Bayu untuk menjelaskan kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu Pak. Oke, ya kita lihat aja dari fotonya ini yang Bapak sharing ini. Iya. Ini adalah yang sudah dikemas di plastik ya. Iya, itu yang dikemas yang pakai plastik Pak. Selanjutnya ini yang sudah ditoples ya. Itu yang dikemas pakai toples dengan bermacam ukuran. Ada yang ukurannya 5 liter, sampai 10 liter, ada yang 16 liter.
Ada yang semacam pakai kayak box itu, tinggal tergantung itunya Pak, tergantung si pemesan itu maunya seperti apa gitu loh Pak. Kalau untuk kemasan 10 liternya Pak, berapa harganya? Kalau untuk yang ini, yang dikemas pakai plastik, itu harganya 15 Pak. 5 liter. Kalau yang di toples, itu yang ukuran 5 liter, itu harganya adalah 65. Kalau yang 10 liter adalah 115. Ya. Kalau yang berapa? 16. Yang 16 liter itu harganya 190-an. Nah, itu tergantung ini Pak, sebetulnya naik turun tergantung dari harga itu Pak, harga bahan Pak. Kecuali kalau harga pas mau Lebaran itu kan biasanya kacang atau tepung dan lain sebagainya itu kan mahal Pak. Yaitu kita naikkan dikit supaya apa? Disesuaikan. Penghasilan tidak berkurang itu ya. Artinya itu juga bukan kurang banyak ya, kita namanya itu kita sesuaikan dengan pasar Pak. Iya. Ini ya, yang produk ada kemasan yang di box putih, yang di bawah kotak itu ukuran berapa itu? Itu ukuran 1.500 mili Pak. Itu 1.500 mili Pak, itu yang kayak itu tuh Pak, dipakai untuk ini kayak untuk nasi itu. Ini kebetulan yang pesen ini dia bawa anu sendiri Pak, bawa box sendiri. Apa? Kotak sendiri. Jadi kami belum pernah membelikan ini. Tapi kalau toh andai kata ada pesanan ya kita carikan anunya lagi yang kayak gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Sugito. Ya. Selanjutnya kami persilakan pada Bapak Ibu yang mungkin Ayo, aku nggak bisa menanyakan kepada Pak Sugito. Silakan. Ya. Ini saya Pak, coba. Silakan Pak Pak Doni. Sugito, ini Ya, kalau Pak. memesan nomor kontaknya berapa Pak? Gimana? Nomor kontak 0. Nomor ini Pak yang karena halo. Ya, halo. Saya kan daya dengar saya agak kurang Pak. Ini biar yang jawab anak saya ya Pak ya. Ya, silakan. Ya. Karena ini yang biasa produksinya. Makasih. Ya, sini. Silakan Pak ini Mas Agus atau Mas Bayu? Iya Pak, iya Pak. Silakan Mas Bayu. Ya, kalau untuk pemesanan bisa kontak di 085 779 085 779 212 111 Pak. 212 111. Iya, betul Pak. Diulangi Pak. Ya. Diulangi Pak. 08. Ya, ini saya share di chat Bu. 08 57 792 12 111. Itu ya. Ya, betul Pak. Terima kasih Pak Firman. Betul. Produksinya berapa ini per hari? Per hari kalau untuk bungkusan selalu produksi Pak. Tapi kalau yang apa ya, pemesanan itu ya kita tergantung pesanan Pak. Oh, kalau pemasarannya apakah langsung dititipkan di toko-toko atau seperti apa? Kalau untuk di toko, karena kan P-nya lebih ke crispy ya Pak. Jadi banyak toko yang nggak mau, jadi takut hancur gitu Pak. Hancur. Ya. Jadi online aja Pak, sama apa ya, bantu orang-orang komplek juga. Silakan Ibu-ibu dan Bapak sekalian yang ingin bertanya mengenai produk rempeyeknya Pak Sugito ini. Pak Sugito ini memang sudah pernah memperkenalkan rempeyeknya sejak beliau di PLNU di Klat Palembang ya, dari tahun berapa itu? 2000 ya, sekitar tahun 2000-an.
Iya betul lama Pak. ya. Iya. Sudah lama. Lama. Sudah lama ya, pensiun dilanjutkan di rumahnya di Bogor ya. Iya. Oh, di Bogor ya? Dari Bogor ya dikirim Iya. ya? Cibinong. Oh, oke. Iya. Kalau dikirim gitu hancur ya, Pak? Iya, Ibu pasti aja soalnya kan apa ya, tipis gitu. Iya benar. Iya. Kalau kayak gitu, kalau kita mau pesen jadi gimana ya? Kalau pesan biasanya kalau apa ya pakai. Kalau kemasan yang toples itu kan kuat toh Mas? Iya bisa, kuat, Pak, tapi pasti pernah Pak, hancur, Pak. pernah Tetap ngirim pasti ke Bandung juga hancur Pak. Hancur. Soalnya kan kalau Oh, ekspedisi gitu dia ya betul. rata-rata sembrono. Dilempar. Iya. Betul. Hancur. Pengalaman bingung juga. itu kalau Iya, sama dengan sistem Kecuali saya pakai juga safety gitu, box. sama. Jadi Iya, berarti harus hancur. diambil sendiri atau hand carry ya? Iya betul. Iya. Kebanyakan begitu Ibu. Oh, mungkin ada di IKPLN dititip dulu kalau kita pesan atau gimana, bisa gitu nggak? Bisa Ibu, nanti tinggal apa ya dibicarakan lagi sama bapak saya. Baik. Oke, terima kasih. Iya Ibu, sama-sama. Baik Bapak Perlengkapan sekalian. tuh. Masih ada, silakan. Kayaknya cukup Tambah Pak Kirno. Ye, Pak Samsul, Dan silakan teman-teman Pak. semuanya. Ya. Kami sudah merasakan peyeknya Pak Kirno itu sejak lama. Enak sekali. Pak Sangat-sangat Sugito, enak. kayaknya Pak Sugito Pak. Ya, peyeknya Pak Sugito. Enak, Jadi Pak, ya? monggo Bapak Ibu tolong dirasain. Sangat enak sekali. Tidak ada di tempat lain. Iya. Kalau belum Ya, nyicipi, makasih, Pak. belum ini ya, belum Ya. percaya. Ditunggu Mas Bayu ya di PLN Iya Pusat. Ibu. Ya, itu Ya. nanti Generasi forum kedua 18 ini tuh Ibu. ya. Bisa tuh Iya. dititip. Ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Cukup kali Pak Kirno ya. Ya, silakan. Ya, ini produk peyeknya. Iya, itu yang bungkusan, Bang. Iya. Jadi ada yang dibungkus plastik, ada yang dikemas. Iya. Seperti ini. Ya, kemarin Lebaran alhamdulillah 100 toples, Pak. Kita batasin. Ada yang borong ya. Iya. Alhamdulillah. 100 toples. Iya, kita batasin Pak setiap Lebaran, Pak. Oh, itu saja dibatasi ya? Kenapa nggak Iya. ditambah tenaganya aja, Mas? Iya, karena lumayan Capek juga. Kan tenaganya ibadah capek. juga ya. Iya. Kerja tim juga, Pak. Iya. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Ini udah nggak ada Pak Kirno. Ya, ini produk-produknya. Nah, ini yang sudah pesan-pesan ini yang sudah menyicip kayaknya ini timnya yang nyicip ini ya. Ini tim factory penyicip. acceptance test tuh. Jadi Tim tester. tester ini sudah tahu rasanya enaknya peyeknya Pak. Iya, Gitu. makasih. Ya. Baik, selamat. Terima kasih Pak Sugito, Mas Bayu, dan Mas Agus yang sudah sharing. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses Ya, selalu. amin, usahanya. sama-sama. Ya, terima kasih Bapak, Ibu semuanya. Baik, demikian tadi presentasi dari kelima wirausahawan Purnakarya dari lingkungan ya IKPLN DJPP dan cabang-cabangnya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih ya, dan acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bu Yuli Utami. Terima kasih, demikian Ibu. Terima kasih reporter Pak Sukirno. Mudah-mudahan para pengusaha akan terus berkembang ya usahanya, dan Bapak Ibu yang telah mengikuti acara ini mudah-mudahan punya usaha juga sehingga bisa sharing untuk acara berikutnya. Demikian kan ya Pak Wahidin, harapan kita bahwa Purnakarya karena MPPLN lumayan, MP manfaat pensiun kita ya tidak cukup untuk kehidupan, tapi alhamdulillah maka dengan adanya wirausaha seperti ini akan membuat pensiunan PLN semakin sejahtera.
Terima kasih Bu Gunartati, Bu Pungki, Mas Irwanto, Mbak Ratri, Mbak Indah Asyani, dan Pak Sugito. Mudah-mudahan usahanya semakin maju, sukses Amin. terus, dan Amin. tetap semangat. Ya, makasih Bu. Amin, amin, amin. Pak Wahidin, ada lagi yang akan disampaikan atau Pak Doni? Mungkin Pak Wahidin. Pak Wahidin. Pak Wahidin. Kayaknya udah nggak ada ya Pak ya. Apabila sudah tidak ada, kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dalam pertemuan pada hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan lupa mengisi daftar hadir. Oh iya, daftar hadir nanti hubungannya sama Bu Tuti. Terima kasih. Terima kasih Bu, makasih. Ya, terima kasih Bu Pak Yuli. Doni, semangatnya. Terima kasih. Dan Zoom, Bu Pungki. Ya. Terima kasih, sukses selalu. Elvira. Mbak Ratri. Ya, makasih Mbak Yuli.